Sebenarnya yang salah itu bukan Indragon. Lalu Bang? Yang salah itu adalah Niniak Mama, alim ulama, cadiak pandai yang ada di Padang Pariaman. Indragon tidak pembunuh. Indragon itu bukan sosok pembunuh. Bukan. Jadi Indragon ini mendengar putusan ini itu sedih ya. Dari raut wajahnya dia sedih ya kan. Kenapa? Yang tahu ceritanya itu kan dia dan Nia. Iya. Konon kabarnya dia kecil, dia udah jadi anak yatim ya. Ibunya nggak ada dan hidup sama nenek. Ya pas SD neneknya meninggal. Ayahnya Dan supir truk. Ayahnya supir truk ya kan, dan tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Disinilah majelis tidak memiliki azas kehati-hatian. Keputusan majelis hakim ini ya, sekian atau 20 atau 40% ini ada karena desakan dari netizen. Jika judek fakti putusan pengadilan tinggi tetap menetapkan hukuman mati kepada Indragon ini, kita kasasi. Nah, jika putusan kasasi juga menetapkan, kita PK. Nah, dari PK kita minta amnesti Presiden Prabowo. Wah, ini perjalanan panjang juga. Oke, kembali lagi Tribuners pada podcast Saksi Kata. Yang hari ini kita akan kembali membahas kasus atau lanjutan kasus pemerkosaan dan pembunuhan Nia Kurniasari. Pada hari ini kita akan coba melihat perkembangan kasus ini dari sudut pandang kuasa hukum terdakwa, yaitu Indra Septiarman atau Indragon. Hari ini tepat 1 pekan setelah sidang putusan dari Pengadilan Negeri yang dibacakan oleh Ketua Majelis, yaitu Deddy Kuswara, bahwa Indragon diputuskan dipidana mati. Dan hasil dari sidang putusan itu, kuasa hukum akan melakukan banding. Pada kesempatan kali ini saya bersama kuasa hukum Indragon, yaitu Pak Dafrion SH MH. Iya, terima kasih. Selamat siang Pak, selamat datang di tribunpadang.com. Kita mau bincang-bincang bahas Indragon. 1 pekan setelah sidang putusan Pak. Sebelum kita fokus pada sidang yang baru berlangsung 1 pekan lalu, saya mau bertanya terlebih dahulu, ini bagaimana sih Bang cerita awal kita atau Abang ikut serta mendampingi Indragon? Ya, terima kasih Adinda Fanji. Itu kan awal kita menjadi kuasa hukum Indra Septiarman ini adalah yaitu setelah dakwaan ya dibacakan, dan itu kita pergantian dari Posbakum ke tim kita di waktu itu. Nah, pergantian dari Posbakum dari tim kita, dan di waktu itu di saat kami mau melakukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa, itu karena waktunya sudah habis, maka sidang berlanjut kepada sidang saksi seterusnya gitu, Dinda Panji. Tapi ini kan kasus ini atensinya nasional itu Bang. Iya, ya, karena kita tahu sejak awal NKS dinyatakan hilang, itu Indragon lari selama 11 hari sebelum ditangkap, jadi sudah menjadi perhatian baik itu Sumatera Barat, Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi apa yang jadi pertimbangan secara profesional itu Bang untuk menangani kasus ini? Karena kita tahu ini pasti akan ada seperti
baik buruk lah dalam menangani ini, karena Indragon dinyatakan bahwa telah melakukan pemerkosaan gitu. Jadi Dinda Panji, konsekuensi menjadi seorang advokat atau seorang lawyer, memang konsekuensinya itu adalah yang pertama sekali adanya pandangan atau penilaian yang tidak baik oleh masyarakat. Apalagi di saat kita menjadi PH-nya Indra Septiarman ini atau Indragon ini. Dan itu netizen. Ya, bagi netizen atau bagi masyarakat yang tidak tahu, itu mereka menganggap kok pembunuh dibela. Jadi di dalam hukum acara kita itu sudah diatur di dalam persidangan tindak pidana itu, bahwasanya untuk si korban, ya, yang akan membelanya itulah jaksa penuntut. Ya. Untuk pelaku atau terdakwa, nah disiapkanlah oleh baik itu oleh negara maupun pribadi, disiapkan oleh undang-undang, itu namanya penasehat hukum. Ya. Jadi negara saja mewajibkan jika seseorang melakukan kejahatan di atas ancaman 5 tahun, ya, itu wajib memiliki kuasa hukum. Wajib itu. Harus memiliki kuasa hukum. Nah, ini adalah yang kami lakukan, ini adalah perintah negara. Bukan berarti kami membela seseorang pembunuh yang menurut masyarakat, tidak. Kami menginginkan ada sebiji zarah, secuil hak keadilan untuk Indra Septiarman ini. Gitu. Itu kan secara profesional, ya, secara profesional. Kan Abang mungkin mengikuti juga bagaimana kasus Indragon itu dari awal sampai rekonstruksi sampai masuk ke persidangan. Kalau pertimbangan pribadi, Bang, kenapa akhirnya ikut dalam mengambil kasus ini? Ya, kalau pertimbangan pribadi ya sebenarnya saya sendiri saya sebenarnya harus patuh dan taat terhadap undang-undang. Nah, itu karena undang-undang yang memerintahkan, dan itu tidak bisa. Saya sebagai lawyer yang profesional, saya tidak boleh menolak. Nah, kenapa? Karena lawyer itu tidak boleh menolak jika seseorang itu butuh bantuan hukum. Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya karena kewajiban saya sebagai lawyer, dan itu adalah karena ketaatan dan perintah dari undang-undang itu kepada kita. Gitu. Tapi tidak adakah kegampangan gitu, Bang? Dalam karena semua orang sudah menjudge Indragon bahwa ini adalah pembunuh, ini adalah pelaku pemerkosaan, dan Abang hadir di belakangnya sebagai tameng dari Indragon gitu. Apakah tidak ada kegampangan dalam mengambil kasus ini? Kita sebagai advokat yang disumpah oleh negara kita tidak boleh gampang. Kita tidak boleh takut di dalam mengambil sebuah perkara. Itu boleh saja masyarakat menjas atau mengatakan masyarakat ada pandangan buruknya kepada lawyer. Itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Nah, mereka tidak tahu bahwasanya fungsi lawyer itu adalah sebagai siapa gitu. Karena itu mereka tidak tahu. Gitu. Berarti bisa dipertegas nggak, Bang? Bagaimana fungsi dari lawyer dalam kasus-kasus yang serupa ini? Karena orang menganggap bahwa ini terdakwa ini sudah salah dari awal. Kenapa harus dibela juga gitu? Nah, sebenarnya gini ya. Fungsi lawyer itu adalah menggali perkara. Nah, sekarang opini yang beredar, Indragon kan pembunuh. Ya kan? Indragon tidak pembunuh. Indragon itu bukan sosok pembunuh. Bukan. Kalau pembunuh, dia itu mungkin sengaja dengan niat membunuh atau ada kelainan, itu lebih dari 1 kali. Kalau pembunuh itu baru pembunuh. Tetapi Indragon bukan sosok itu. Nah, Indragon niat pertamanya kepada Nia Kurniasari ini tidak membunuh. Karena di waktu kesaksian dari Heru di persidangan, di waktu Indragon ini mengikuti Nia, Indragon dalam keadaan memakai berat.
memakai sabu. Itu kesaksian si Heru itu. Dan bersama si Heru itu dia pakai sabu itu. Nah, karena Indragon ini mabuk, ya dikategorikan mabuk dalam keadaan memakai barang haram ini, hasratnya naik. Nah, jadi niat pertamanya itu untuk memperkosa. Di bawah pengaruh narkotika. Di bawah pengaruh narkotika. Bukan untuk membunuh. Karena kepentingan Indragon untuk membunuh Nia pun tidak ada. Terkecuali ya, Nia ini bawa duit banyak, pakai kalung emas misalnya 20 emas, gelang 20 emas, subang dengan Nia ini dari orang-orang kaya. Mungkin dengan Indragon membunuh Nia mungkin ada yang dia harapkan dari Nia, kan? Ada yang diuntungkan. Impact baliknya ada. Baru karena sulit untuk mendapatkan itu, akhirnya melakukan pembunuhan. Itu. Apakah kasus ini kan kasus yang cukup besar atensi gitu, Bang. Apakah sebelumnya kasus serupa ini sudah pernah dilakukan atau pernah ditangani oleh Abang sebelumnya? Ya, sebelumnya juga kita pernah menangani kasus-kasus seperti ini. Tetapi walau bagaimanapun kita sebagai lawyer itu hujatan-hujatan itu pasti ada, ya kan. Apalagi dengan sekarang adanya media-media sosial ini kan. Nah, dengan viralnya dengan bahasa hujatan-hujatan, tetapi bagi kita itu biasa-biasa saja, ya kan, biasa-biasa saja. Yang penting niat kita berjuang ya dengan ikhlas dan tulus, juga memperjuangkan hak secuil keadilan untuk Indragon ini gitu. Tapi kalau sudah sering menangani kasus serupa ini, berarti udah kebal juga ya, Bang ya? Ya kalau itu udah makanan kita sehari-hari kan. Udah makanan kita sehari-hari itu, Panji. Apakah kasus Wanda juga mungkin? Bisa jadi kemungkinan. Bisa gitu. Jadi kemungkinan. Bisa. Tapi masih dalam perjalanan masih di proses. Ya, masih proses Padang Preman ya, Bang. Ya. Walaupun Abang udah kebal nih, Bang, tapi pilihan-pilihan seperti ini kan apakah tidak mengganggu keluarga? Keluarga inti atau keluarga besar, ya karena sekarang wajah Abang udah bisa ditemui di mana-mana. Kalau udah buka medsos, pasti ada pernyataan-pernyataan terlebih yang amnesti terakhir ya. Apakah itu tidak terganggu keluarga atau ada isu-isu miring di sesama teman atau bagaimana gitu, Bang? Ya, kita kan kebetulan kalau isu-isu miring itu pasti ada. Dari teman-teman juga pasti ada, ya kan. Tetapi kalau untuk adanya tekanan-tekanan kepada keluarga kita tidak takut. Karena ini adalah tugas kita. Di saat kita masuk menjadi lawyer, berarti kita siap dengan segala konsekuensi yang akan terjadi pada kita. Nah itu dia. Kalau kita tidak siap dengan konsekuensi yang terjadi kepada kita, jangan kita jadi lawyer. Jangan kita menjadi seorang advokat. Nah itu dia. Berarti keluarga pun sudah dibekali semangat yang sama dan pengetahuan yang sama mungkin ya, Bang. Dan alhamdulillah itu kita sudah bekali dan keluarga juga sudah mengerti ya dan memahami bahwasanya memang fungsi kita itu sebagai lawyer ini adalah kalau dalam tindak pidana, kalau di persidangan itu sudah pasti kita sebagai penasehat hukum terdakwa gitu. Tapi karena viralnya Abang di media sosial, apakah ada semacam kata-kata yang tidak enak ya, karena di media sosial kan kita tahu banyaknya serampangan lah gitu ya, Bang ya, baik itu dalam mengetik, baik itu dalam mengirim pesan secara personal. Apakah ada bunyi-bunyi intimidasi atau ada nada-nada yang agak negatif gitu lah gitu, Bang? Ya, di media sosial itu banyak kita membaca ya adanya kata-kata negatif, ya kan. Kadang-kadang melebihi pula dari negatif, ya kan. Tapi bagi kita wajar-wajar saja. Kenapa? Ya, karena mereka tidak mengerti. Jika mereka mengerti, mereka tidak akan berbicara seperti itu. Nah, itu. Jadi itu hal yang wajar ya. Hal yang wajar. Ngapain kita menjadi lawyer untuk membela Indragon ini? Sedangkan ya berbuat baik saja kita kepada masyarakat, ya kan. Negatifnya pasti juga ada. Ya. Pasti ada positif dan negatif. Pasti ada positif. Orang yang mendukung juga ada, orang yang kontra juga ada, gitu kan. Nah itu. Tapi pernah pantengin nggak, Bang?
komentar-komentar yang muncul dari tidak kita cuekin saja. Cuekin saja. Kenapa? Kalau kita layani berarti kita bukan seorang lawyer yang elegan gitu aja. Berarti memang dalam kalau perjalanan menjadi pengacara ini sendiri Bang, itu kita sudah berapa lama kita berkecimpung sebagai pengacara atau lawyer Bang? Abang dulu mengambil lawyer ini semenjak tahun 2011 dulu. Pendidikannya di Gedung Juang Jakarta dulu. Dan ini juga banyak juga ya proses ya dan tantangan. Kenapa? Kalau bagi kita sih untuk menjadi seseorang lawyer atau yang kita impikan itu pasti ada prosesnya. Ya itu pasti itu ya. Tetapi bagi abang gini saja prinsipnya, siap menjadi lawyer berarti kita siap membantu seseorang dan kita siap juga dengan segala konsekuensi buruk baiknya gitu. 2011 sampai 2025 itu mungkin tahun yang panjang juga, mungkin sudah ada sampai ratusan kasus yang sudah ditangani gitu. Lebih kurang lah. Lebih kurang ratusan kasus gitu Bang. Apakah ini yang punya yang mana yang paling mungkin agak menantang atau punya tekanan-tekanan tersendiri Bang dari apakah ini kasus Indragon atau ada yang lain gitu? Yang lebih menarik ini kasus Indragon, dunia digoncang. Iya. Nasional digoncangnya kan. Mungkin pengaruh media massa sekarang. Kalau dulu kan media massa kan tidak seperti sekarang ya. Nah ini yang sangat menantang itu yang sekarang ini. Nyali kita diuji, ya kan, kecerdasan kita diuji, kesabaran kita pun diuji di sini. Luar dalam kita diuji di sini. Kompleks gitu. Ya Bang. Cukup semuanya gitu. Kita fokus pada kasus Indragon Bang. Iya. Sejak menangani kasus ini, apakah Abang sudah pernah bicara langsung dengan Indragon waktu mulai mengambil kasus ini itu Bang? Iya. Sampai sekarang saya belum pernah berbicara langsung dengan Indra Septiarman. Kenapa? Karena bagi saya secara prinsip, ya kan, kalau saya nanti menemui Indragon, sering menemui Indragon, ini kecurigaan publik kita takut nanti. Seakan-akan ada arahan. Tapi biarlah kita buktikan saja di depan persidangan berdasarkan fakta-fakta gitu. Berarti awal mengambil kasus ini itu modalnya apakah dari pemberitaan atau melihat hasil rekonstruksi atau BAP atau dari mana Abang mulai menginjak itu Bang, menapaki kasus ini? Maksudnya? Menapaki kasus ini untuk ke persidangan itu apakah dari pemberitaan atau dari berkas-berkas persidangan atau? Jadi dengan kasus Indragon ini sebenarnya sudah diikuti dari awal ini. Sudah kita ikuti melalui berita-berita dan kita memiliki alibi tersendiri ya dengan kasus Indragon ini. Ini ada apa? Indragon dengan Nia ini. Sehingga tafsiran kita banyak. Kenapa? Karena kalau kita membaca sebuah novel, kan yang harus kita bacakan isinya. Bukan judulnya. Nah, dengan ini kita tertarik. Ini tidak mungkin Indra Septiarman melakukan pembunuhan berencana sebegitu kejinya kepada Nia. Nah, apa sebenarnya ceritanya ini? Nah, itu waktu itu kita mengikuti berita-berita dan kasus-kasus Indra Septiarman ini. Nah, kebetulan dari teman-teman dikabarkan, mau nggak jadi pengacara Indra Septiarman? Nah, karena kita menarik untuk menggali ini, saya mau, saya siap, gitu kan. Nah, dari sana awalnya dulu itu. Berarti memang mengikuti juga, tapi malah lebih detail dalam mengikuti kasus lebih ini, menarik kita melihat ini. Berbeda ya, kan ada juga kasus-kasus lain, tapi kita kurang menarik untuk mendalami. Tapi ini menarik, ada apa ini? Ada pertanyaan ini. Apa yang jadi membuatnya menarik itu di bagian mananya gitu Bang? Yang membuat menarik itu, ya, kita kan melihat juga video rekornya itu, ya kan. Dari Indra Septiarman mengikuti Nia Kurniasari dan terjadinya di kuburan dan di kebun durian. Nah, ini menarik. Nia ini jualan goreng. Nah, sehingga alibi kita di waktu itu, ya ini alibi kita ya di waktu itu ya. Loh,
kok bisa ke kebun durian ini jualan gorengnya gini. Iya. Iya, ada apa ini? Apakah mereka ini janjian di sana atau gimana ini? Dan malahan kita beralibi juga, apakah ada hubungan pacaran mereka ini enggak? Gitu. Itu alibi kita sebelum itu kan. Nah, disitulah menarik kita untuk mengambil perkara ini gitu. Tapi ada di pemberitaan atau dari pengakuan Indragon, mereka berdua atau keluarga Nia, mereka berdua padahal tidak saling kenal. Mereka tidak saling kenal, tetapi kok bisa Indra Septriaman mengikuti Nia di waktu itu. Nah, dan Nia ini kalau kita dengar-dengar di waktu itu, dia jualan sore. Jualan gorengnya sore. Hari waktu itu gerimis itu. Nah, loh, kok bisa seorang anak gadis jualan sore, ada apa ini? Nah, disitulah yang menarik, yang ganti pertanyaan di pikiran kita itu. Tapi dari kasus ini yang bikin menonjol itu merupakan sosok dari Nia sendiri. Iya. Sehingga dan pencarian panjang Indragon membuat ini akhirnya berlarut-larut dan menjadi atensi sampai tingkat nasional gitu. Tapi dari awal melihat kasus ini, Bang. Bagaimana Abang melihat apa yang terjadi pada Nia? Maksudnya? Yang dilakukan oleh Indragon pada Nia itu, bagaimana Abang melihat awalnya sebelum mendampingi gitu? Sebelum mendampingi, kita beralibi bertafsiran ini ya. Mereka ini ada hubungan ini. Ada hubungan pacaran. Nah, mungkin karena Nia ini namanya adalah anak baik, ya. Kalau Indra Septriaman ini mungkin istilahnya atau salah lah. Ya, berbuat kepada Nia, tentu Nia marah. Nah, terjadi perkelahian di sini. Dengan terjadi perkelahian di sini, walau bagaimanapun cowok dengan seorang perempuan itu pasti cowok lah, ya kan seperti itu. Nah, ini dasar kita melihatnya dari sini. Nah, dan malahan apakah mereka ini pacaran apa enggak ini kan gitu. Kok bisa mereka janjian di kebun durian ini? Itu apa kita. Tapi perlakuan Indragon itu apakah memicu sisi kemanusiaan Abang melihat kasus ini? Kan itu branding atau yang muncul di pemberitaan itu bahwa NKS ini diperkosa. Nia apakah memang ada rasa iba atau bagaimana gitu Bang melihat? Ya, kalau untuk korban kita selaku manusia tentu walau bagaimanapun ada rasa kasihan kita, ya kan. Apalagi Nia ini dari pemberitaan beliau ini adalah anak yang baik, ya, anak yang soleh, anak yang membantu perekonomian orang tua. Tentu kita sebagai namanya manusia, tentu ada rasa kasihan kita kepada Nia dan kepada ibunya juga. Nah, tetapi kalau di dalam untuk berperkara ada nilai-nilai yang menarik di sini yang kita cari ya, yang kita dalami apa sebenarnya yang terjadi antara Nia dan Indra Septriaman ini. Itu. Sebelum persidangan berlanjut sampai ke tahap putusan kemarin Bang, itu kan ada banyak fakta persidangan yang muncul di tengah persidangan itu. Menurut Abang dari awal dakwaan yang disampaikan oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum, tafsiran Abang bagaimana dakwaan itu Bang? Jadi dari dakwaan itu kan ada pasal pembunuhan berencana, ya kan, ada pemerkosaan, ya kan. Nah, jadi dari dakwaan itu, ya, dari kita memeriksa saksi pertama, ya kan, sampai kepada saksi ahli. Ya, tidak sedikit pun kita menemukan adanya unsur-unsur 340 itu terhadap Indra Septriaman. Pembunuhan berencana. Tidak ada sedikit pun. Dan malahan dari saksi dokter forensik, ahli forensik mengatakan, ya, Nia Kurniasari ini meninggalnya bukan karena tali rapia, tapi karena adanya penekanan oleh benda tumpul di bagian dada Nia Kurniasari ini. Nah, dan adanya lebam-lebam yang lain di perut, ya kan, di kepala. Nah di sini kita bertafsiran. Nah, berarti ini pasti terjadi perkelahian, ya kan? Menurut alibi kita ya, ini pasti terjadi perkelahian. Kalau untuk melakukan pembunuhan berencana Indra Septriaman kepada Nia, nggak perlu lebam-lebam kayak gitu, cukup ditusuknya aja,
atau dipukulnya aja dari belakang, mungkin hanya kepala mungkin atau tusukan perut. Nah ini banyak, ada mulut, ada kepala bagian belakang, ada perut, ya kan? Nah dada. Nah jadi di situ kita bertafsiran bahwasanya Indragon ini hanya melakukan 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, penganiayaan berat. Nah kenapa? Tidak ada sedikit pun saksi yang menerangkan ya adanya pembunuhan berencana. Dan malahan dari saksi ahli akademisi mengatakan kalau kuburan dulu, lubang dulu digali oleh Indra Septiaman sebelum membunuh, baru itu pembunuhan berencana. Tapi kalau lubang digali setelah membunuh, itu tidak pembunuhan berencana. Nah, berarti keterangan fakta di persidangan ini, kalau menurut Abang ini sudah jelas arahnya ini ya Bang ya? Udah jelas arahnya dan tidak ada di sana namanya unsur pembunuhan berencana. Tidak ada. Kenapa? Karena unsur pembunuhan berencana itu pakai jarak waktu. Iya. Itu dipersiapkan dengan matang. Tidak mendadak-mendadak seperti itu. Tapi apa yang membuat JPU menafsirkan bahwa itu adalah pembunuhan berencana dalam dakwaannya? Ya karena ikonnya tali rapia. Tali rapia yang rapia merah ini ya. Iya, tali rapia merah ini ikon ini, ikon pembunuhan berencana ini untuk memaksakan 340. Padahal ahli forensik mengatakan terbunuhnya dia itu bukan karena tali rapia. Tapi karena ada penghentian nafas. Ada tekanan dari benda tumpul ya. Itu yang bisa jadi tangan atau kaki atau gimana ya. Nah tidak ada mengatakan tali rapia. Tali rapia ini digunakan hanya untuk mengikat Nia Kurniasari. Tapi dalam fakta persidangan juga yang sama-sama kita ikuti itu Dani atau yang ada di Heru dan yang ada di warung terakhir tempat Indragon sebelum datang mengikuti Nia. Itu memang tali itu diambil, bukan ada begitu saja. Itu penafsirannya bagaimana itu Bang? Jadi kalau penafsiran itu ya itu bias itu ya. Kenapa? Bisa jadi seperti Dani ya. Niat Dani untuk mengikat karung beras nanti sore. Pasti bawa tali. Nah, rupanya di saat Dani membawa tali ini, ya kan? Dani melakukan hal yang serupa seperti Indra Septiaman itu. Atau memperkosa atau membunuh. Nah, apakah boleh tali ini dijadikan sebagai objek ya? Sebagai objek atau ikon ya di dalam melakukan pembunuhan berencana? Tidak ya. Karena niatnya membawa tali itu belum tentu untuk membunuh. Tidak bisa kita pastikan bahwa tali itu adalah niatnya untuk membunuh berencana. Tapi dari keterangan itu jelas bahwa setelah tali itu diambil oleh Indragon, ia pergi menuju mencari Nia. Iya. Jadi dia itu bukan mencari Nia, dia mengikuti Nia. Mengikuti Nia ya. Iya. Jadi kalau persoalan tali ini ya saya juga tidak yakin ya. Ya kalau untuk melakukan pembunuhan sekelas pembunuhan berencana memakai tali rapia saya tidak yakin. Terkecuali Indra Septiaman ini bawa pisau, bawa benda tajam, ditusuk Nia dari belakang atau ditusuk Nia dari depan, meninggal dia langsung kabur. Itu bisa jadi. Bisa jadi itu. Kalau tali rapia kita tidak yakin bahwasanya niat dari Indra Septiaman ini membunuh dengan tali rapia. Nah, kalau Indra Septiaman melakukan pembunuhan berencana terhadap Nia Kurniasari, berarti Indra Septiaman ini sudah proporsional. Orang yang sudah proporsional melakukan pembunuhan berencana, dia akan tenang. Gayanya santai. Nah, Indra Septiaman ini tidak. Malah dia hilangkan 1 minggu kan. Bersembunyi dia 1 minggu. Susah orang mencarinya 1 minggu. Kenapa? Karena kestresannya. Nah, jadi sebenarnya Nia Kurniasari ini ya meninggal dunianya itu Indragon sendiri tidak tahu. Dia menganggap Nia ini pingsan, dibangun-bangunkan Nia ini. Bangun Nia. Rupanya Nia udah meninggal gitu. Nah, berarti tidak ada di sini unsur 340 itu. Clear kalau di bagian itu dari dakwaan dan saksi-saksi di persidangan harusnya clear bahwa tidak ada 340 dalam itu. Iya. Kenapa? Karena saksi-saksi itu ya yang selain ahli ya, seperti Tagana ya kan, seperti mamanya itu.
Dia mengetahui Indra Septiarman ini membunuh. Pertama dia mengetahui dari grup dari masyarakat. Ya. Yang kedua dari pihak kepolisian. Mm-mm. Nah, jadi kesaksiannya itu hanya mendengarkan. Jadi fakta dia itu hanya mendengarkan pembicaraan orang lain. Nah, itu kabur itu. Nah, dia hanya mendengar ya kan. Nah, bukan melihat langsung, terkecuali ada Indra Septiarman ini 1 bulan atau 15 hari sebelum ini, bang saya mau membunuh Nia itu. Itu boleh itu. Bisa itu. Nah, gitu. Berarti dalam perjalanan persidangan sejak dakwaan itu bang sampai saksi ahli, sampai tuntutan, ya sampai saksi ahli itu berarti masih yakin bahwa tuntutan ini tidak akan sampai ke 340. Iya, kita yakin hanya 351 ayat 3. Nah, keyakinan itu ya didukung oleh saksi atau fakta-fakta. Iya, fakta-fakta. Kenapa? Karena kan di dalam pasal 1 angka 28 KUHP itu kan jelas mengatakan bahwasanya keterangan saksi ahli itu adalah seterang-terangnya seperti cahaya. Nah, ya, jika di dalam tindak kriminal ya pembuktian itu tidak seterang cahaya, maka itu tidak ditemukan. Dia harus seterang cahaya ya di dalam beracara pidana, di dalam pembuktian kriminal gitu. Tapi sebelum kita masuk ke putusan bang, iya, itu waktu agenda terdakwa ya bang ya. Iya. Ada agenda untuk pengakuan dari terdakwa di persidangan hari itu, ada yang sedikit jadi atensi publik lagi bahwa Indragon muncul bahwa dia menitipkan sabu sebanyak 1,5 kilogram kepada Nia Kurniasari. Jadi di waktu sidang terdakwa itu ya, itu kebetulan abang di waktu itu demam kan. Jadi tidak menghadiri gitu. Hanya mendengar kabar ya kan. Nah, kalau menurut analisa abang ini ya Panji ya, yang 1,5 kilo ini diarahkan. Ada yang mengarahkan Indra Septiarman ini. Memberikan keterangan palsu ini, keterangan bohong ini, yang menurutnya keluarganya adalah menimbulkan fitnah kepada anaknya, ini diarahkan. Nah, menurut saya, kenapa? Karena bisa jadi dia berkeinginan untuk menutupi perbuatannya yang didakwakan atau yang dituntut oleh jaksa penuntut. Nah, maka ada mungkin seseorang yang mengarahkan bahwasanya Indra Septiarman ini menitipkan sabu 1,5 kilo kepada Nia. Cuman arahan ini tidak masuk akal. Nah, seorang Indra Septiarman 1,5 kilo dengan nilai sabu itu lebih kurang sekarang 2 miliar itu, yang mau dititipkan pula kepada Nia Kurniasari. Nah, ini jangankan kita, publik saja ini menilai tidak logika. Tidak logika gitu. Bisa dibocorkan siapa yang mengarahkannya bang? Sampai sekarang mungkin kita tidak menyebutkan siapa yang mengarahkan, tetapi suatu saat nanti dia akan muncul sendiri. Jadi biarkan dia muncul sendiri nanti. Nah, baru kita tahu siapa sebenarnya yang mengarahkan gitu. Tapi publik melihat di media sosial itu ini adalah permainan ya, permainan dari pengacara, dari kuasa hukum. Iya. Kalau bahasa publik memang betul, ini settingan. Nah, justru itu kita juga menyampaikan di waktu wawancara dulu bahwasanya kita dari kuasa hukum tidak pernah menyeting dan tidak pernah mengarahkan sabu 1,5 kilo yang disampaikan oleh Indra Septiarman itu yang menitipkan kepada Nia Kurniasari. Tidak pernah. Kita juga kan orang nggak bodoh. Kita tahu kok bentuk sabu itu gimana, bentuk timbangannya kita tahu. Seorang Indra Septiarman memegang sabu 1,5 kilo yang dititipkan kepada Nia Kurniasari. Ini maaf ya, tanda kutip ya. Kalau Indra Septiarman dia bisnis sabu 1,5 kilo, itu sudah pakai Fortuner ya. Seorang Nia juga bisnis sabu 1,5 kilo, mungkin nggak akan jual goreng dia. Nah, itu logikanya ya, logika hukumnya itu. Berarti yang mengarahkan ini bisa dibilang tidak memiliki logika yang sesuai dengan alur cerita. Iya, tidak waras ya. Logikanya tidak waras. Dengan alur cerita yang ada. Ingat ya, Panji,
Kalau ini dilaporkan oleh pihak keluarga Nia, ini juga berbahaya ini. Kenapa bang? Karena mengarahkan saksi, Ya, tapi ini mengarahkan terdakwa. Iya, mengarahkan terdakwa. Itu pidana loh. Berarti ada peluang lagi ya bang ya? Ada peluang lagi jika misalnya pihak Nia Kurniasari mau melaporkan. Karena ini pengakuan terbuka dalam sidang terbuka. Iya, dalam sidang terbuka. Nah, itu kalau dilaporkan itu pihak kepolisian pasti dia ngejar itu, di dalamnya itu. Ya, karena akhirnya pada waktu agenda pengakuan terdakwa itu muncul juga bahwa Indragon mengaku ada tekanan saat BAP. Nah, justru itu karena pengakuan Indragon ada tekanan dan sabu 1,5 kilo itu, maka jaksa penuntut memohonkan kepada majelis untuk menghadirkan verbalisan. Ya. Nah, tapi kita di waktu itu tidak terlalu banyak bertanya kepada penyidik, ya kan? Polres. Kenapa? Karena anggota kita hadir di waktu itu menandatangani BAP-nya, kan seperti itu. Nah, jadi jaksa penuntut ini membuktikan ya enggak ada penekanan dan ada cerita sabu di BAP itu. Karena cerita ini sudah di luar dari itu. Nah, jadi putusan majelis salah satu pertimbangannya yang memberatkan itu. Ya, benar. Indra Septriawan memberikan keterangan palsu, berbelit-belit dan berbohong. Nah, itu salahnya. Nah, itu. Berarti memang itu di luar kendali dari kuasa hukum hari itu. Iya, di luar kendali. Ya. Hari itu ya, hari itu pun abang tidak hadir waktu persidangan. Tidak hadir hari itu. Cuman ada teman menyampaikan WA-kan beritanya, kita kaget. Loh, kok sampai 1,5 kilo sabu, apalagi melalui media massa kan cepat itu kan. Nah, langsung kita telepon teman-teman. Tapi pernyataan itu muncul di persidangan pasti akan mempengaruhi hakim karena memang putusan akhirnya itu salah satu pemberatan yang. Apakah ada pesimis waktu? Nah, di waktu Indra Septriawan menyampaikan itu, kita dua saja itu putusnya. Kok nggak mati, kok nggak seumur hidup. Itu udah kita prediksi itu. Nah, tapi kalau ini nggak disebutkannya, target kita cuma 20 tahun atau 15 tahun. Berarti Indragon menggali kuburnya sendiri atau bagaimana ini bang? Iya, menggali kuburan buatnya dia sendiri. Mungkin ya, kita juga nggak bisa kita salahkan Indra Septriawan dan Indragon. Ya, karena Indragon mungkin tidak mengerti. Jadi apa saja arahan-arahan dari seseorang kepada dia, ya kan, diterimanya. Ya kan, kasihan juga kita melihat Indragon ini ya. Dia tidak memahami dan dia juga tidak, ya kabarnya tidak tamat sekolah ya kan. Nah, itu kasihan juga kita lihat dia gitu. Pasti. Iya. Tapi dengan adanya kemungkinan bahwa tinggal 2 pilihan hukuman lagi berarti itu ya. Kalau tidak hukuman mati, seumur hidup. Seumur hidup, ya. Di pledoi hal itu kembali muncul. Nah, di pledoi muncul lagi. Ya, 1,5 kilo itu. Nah, kalau di pledoi muncul lagi 1,5 kilo, berarti hakim berpendapat. Ya kan, berarti kita sebagai kuasa hukumnya juga menguatkan yang 1,5 kilo itu. Nah, jadi jaksa penuntut umum itu kan di repliknya mengatakan bahwasanya dongeng. Jaksa penuntut tidak salah. Memang betul itu. Cerita yang dibuat-buat yang tidak berdasarkan kenyataan berarti kan itu dongeng. Memang betul itu dongeng. Nah, sebenarnya replik dari jaksa penuntut itu sebenarnya melindungi pledoi kita juga itu. Justru itu dikatakannya dongeng itu. Nah, tapi mungkin ya gimana ya, seharusnya di waktu itu menurut saya berpendapat kepada teman-teman hari itu, duplik ini nggak usah dibikin. Tapi kita tetap bikin duplik hari itu. Hari itu tetap dibikin duplik. Nah, kenapa? Ya cukup secara apa aja. Cukup secara lisan kan bisa. Tidak harus tulisan. Sampaikan saja kepada majelis bahwasanya kami juga kami tetap dengan pledoi kami. Nah, jadi intinya pledoi itu kan seharusnya pledoi itu kan harus mempengaruhi majelis hakim. Nah, jadi di dalam dunia hukum acara kita tidak boleh mempengaruhi hakim, tapi hakim wajib terpengaruh dengan kita. Seni beracara ya bang. Iya, itu dia. Tapi dalam perjalanan sidang sampai pledoi sampai sebelum putusan itu,
melihat Indragon di kursi pesakitan bagaimana Bang? Ya. Hari ke hari setiap perjalanan persidangan. Ya, saya jujur aja ya, sebenarnya saya lebih ya kasihan ya melihat Indragon ini ya. Indragon ini kan sebenarnya kan pemuda miskin ini. Ya kan? Pemuda miskin ya. Konon kabarnya dia kecil, dia udah jadi anak yatim ya. Ibunya nggak ada dan hidup sama nenek. Ya, pas SD neneknya meninggal. Ayahnya supir truk. Ayahnya supir truk ya kan, dan tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Ya, Indragon. Dan saya jujur waktu itu saya kasihan lihatnya. Dan saya berpikir sebenarnya yang salah itu bukan Indragon. Lalu Bang? Yang salah itu adalah Niniak Mama, alim ulama, cadiak pandai yang ada di Padang Pariaman. Kenapa Bang? Kita kan di dalam adat Minangkabau ini kan ada istilah anak di pangku, keponakan di bimbing. Benar. Nah, anak di pangku, keponakan di bimbing itu kan dipetik dari ayat ya ayyuhallazi na'amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, ya kan? Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ya kan? Nah, jadi sekarang saya melihat ya krisis moral ini ya di Sumatera Barat ini sudah sangat luar biasa sekali. Ini terkait kasus pencabulan atau? Ya ini maaf ya, bukan berarti bagaimana ya. Contoh di Padang Pariaman ya, ada kasus Indra Septiaman, ada lagi Wanda, ada lagi pencabulan-pencabulan. Ini kan berarti kan ini mama, alim ulama, cadiak pandai atau pemerintah kan sudah gagal ini. Di dalam melakukan pembinaan kepada generasi muda, baik itu anak keponakannya. Nah, Indra Septiaman orang miskin. Indra Septiaman ini adalah anak yatim. Kemana ulama-ulama? Sedangkan menterlantarkan anak yatim ini dosanya sangat besar loh. Malah dari umur 4 tahun. Iya, dari umur 4 tahun. Tidak ada binaan dari pemerintah. Kemana pemerintah ini? Sedangkan fakir miskin dan anak telantar itu wajib dipelihara oleh negara. Nah, yang 3 tali sapilin ini sudah gagal. Ada apa Sumatera Barat sekarang memiliki garis merah? Ya, di awal Januari 2025 pun Padang Pariaman itu sempat di sejumlah pemberitaan mengatakan sedang dalam darurat kekerasan seksual. Iya, betul. Nah, jadi ya, kalau saya menilai generasi-generasi muda kita ini, siapa lagi tidak ada yang akan menjadi seorang panutan sekarang ini. Contoh ya, Panji ya, di media-media sosial kita melihat baik tua, baik muda, itu bahasanya banyak kasar itu. Coba lihat. Benar. Kalau bahasa Minangnya bacuri-carui. Gimana ini krisis ini? Krisis moral kita Sumatera Barat. Yang notabene-nya adat bahasa di sarak bahasa di kitabullah itu. Kenapa? Kemana ini para niniak mama, para ulama dan para cadiak pandai ini? Nah, jangan kita bisa menyalahkan Indra Septiaman pembunuh kejam, pemerkosa, membunuh dengan kejam. Jangan kita salahkan Indra Septiaman. Kemana yang 3 tali sapilin ini di Sumatera Barat? Harusnya ada langkah preventif sebelum penindakan ini terjadi ya Bang ya. Harus. Nah, contoh ya, Indra Septiaman ini sekolah nggak terus. Dia butuh kasih sayang, butuh didikan. Ya. Kok dilalaikan? Kok diterlantarkan dalam keadaan seperti ini? Itu kan berarti kan sudah gagal. Sudah gagal di dalam membina itu. Nah, inilah yang terjadi untuk Sumatera Barat sekarang ini, gitu Rinda. Kembali kita ke persidangan itu Bang. Selama menjalani persidangan sebelum putusan, apakah ada pihak keluarga dari Indragon atau keluarga besarnya atau orang kampung Indragon yang turut memberikan semangat? Kalau kepada di pengadilan selama persidangan? Selama persidangan tidak ada kepada kami. Kami tidak melihat keluarga saya tidak melihat adanya keluarga Indragon ini menghadiri selama persidangan ya. Dan di waktu itu
di YouTube saya melihat ada wawancara dengan Bapak Indra Septriaman. Beliau menyampaikan ongkos ke pengadilan kan tidak ada. Nah, tapi bagi kita itu kan bukan persoalan. Yang penting kita berjuang dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas untuk memperjuangkan hak sekecil-kecilnya hak keadilan untuk Indra Septriaman ini. Siapa lagi? Nah, ini maaf ya. Indra Septriaman ini bukan orang kaya. Ya. Indra Septriaman ini bukan Tom Lembong. Indra Septriaman bukan Hasto. Indra Septriaman bukan siapa itu yang kasus pembunuhan dari polisi dulu? Sambo. Bukan Sambo. Indra Septriaman ini adalah sosok orang miskin yang harus kita perjuangkan. Siapa lagi kalau bukan kita? Yang akan memperjuangkan dia. Secara psikologis Indragon tanpa adanya pendampingan atau motivasi di ruang sidang dan fakta-fakta yang terkambang di depannya selama duduk di kursi pesakitan, apakah pernah Indragon menyampaikan ke kuasa hukum, baik itu ke tim kuasa hukum itu, untuk meminta maaf kepada pihak keluarga Nia Kurniasari atau dari keluarga ingin meminta kuasa hukum atau penasihat kuasa hukum Indragon memfasilitasi untuk jalan minta maaf itu, Bang? Sebenarnya dulu sudah ada itu anggota tim kita memfasilitasi, yaitu mempertemukan Bapak Kurniasari dengan bapaknya Indra Septriaman. Dan beliau berdua baik-baik saja. Berarti secara hierarkinya beliau sebenarnya sudah saling memaafkan ya. Apalagi bapaknya Nia ini kan orang jamaah ini ya, orang-orang yang taat ya. Dan itu secara hierarkinya beliau sudah memaafkan. Nah, sekarang kan yang muncul kan yang tidak menerima itu kan dari pihaknya Bu Eli ya kan. Tapi bagi kita itu tidak masalah. Kenapa? Karena ya namanya Bu Eli seorang wanita atau ibu yang memiliki seorang anak, tentu keibuannya. Ya kan. Tapi bagi kita tidak persoalan di waktu itu. Tapi walau bagaimanapun di saat pembacaan pledoi itu sudah kita kawal Indra Septriaman untuk meminta maaf kepada pihak keluarga yang dibacakan di waktu persidangan tersebut. Dan di sana Indra Septriaman mengatakan dia yakin bahwa pihak keluarga dari korban pasti tidak akan memaafkannya. Tapi hal tersebut harus tetap disampaikan. Hal tersebut harus wajib disampaikan oleh Indra Septriaman. Sebelum lanjut kita minum dulu, Bang. Ini terlalu melelahkan kalau karena kita membahas dari awal tadi ya, Bang ya. Kita masuk putusan. Saat mendengar bahwa putusan Indragon dijatuhi pidana mati, itu bagaimana? Apa yang sekelebat lewat itu, Bang? Jadi di saat majelis memutuskan pidana mati untuk Indragon, nah justru itu waktu itu kita menyampaikan bahwasanya keputusan majelis hakim di dalam memvonis mati Indra Septriaman itu tidak berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Nah, satu, kita melihat keputusan pengadilan ini yang pertama sekali pertimbangannya adalah melihat kepada jejak digital Indra Septriaman. Ya kan? Kalau kita berbicara tentang jejak digital, masa lalu Indra Septriaman sudah dilaksanakannya dan malahan sudah mendapatkan hukuman. Ya kan? Itu kalau kita lihat. Yang kedua, berdasarkan pertimbangan majelis, Indra Septriaman berbohong di dalam memberikan fakta persidangan. Nah, jadi di dalam memutuskan ini seharusnya majelis hakim harus memiliki azas kehati-hatian karena ini hukuman mati loh. Iya. Nah, disinilah majelis tidak memiliki azas kehati-hatian. Jadi menurut saya keputusan majelis hakim ini
sekian atau 20 atau 40% ini ada karena desakan dari netizen. Desakan publik ya Bang ya? Iya, bukan murni dari fakta persidangan. Desakan publik. Kenapa itu bisa menjadi fokus atau terlihat oleh Abang itu Bang? Ya, kita kan mendalami perkara ini kan kita kan tidak sembarangan ya. Iya. Di dalam bersidang pun kita melihat kan juga tidak sembarangan. Nah, ya kita kan melihat fakta ini. Bagaimana pandangan publik ya terhadap Indra Septiarman ya kan. Nah itu pandangan publik terhadap Indra Septiarman ini lebih banyak ya dibenci ya kan. Menjas itu ini kan. Nah jadi saya heran. Kok majelis hakim memutuskan 340 padahal dari fakta persidangan kita tidak sedikit pun menemukan 340 itu. Berarti ada tekanan ini bisa mempengaruhi jalannya persidangan. Padahal itu tidak ada dalam fakta persidangan bisa, gitu ya Bang? Bisa. Seharusnya majelis di dalam persidangan itu harus menjadikan dirinya sebagai hakim. Dalam putusan kemarin tidak menjadikan dirinya seperti. Bukan, berdasarkan tekanan publik. Kenapa? Karena kasus ini nasional kan. Iya. Tapi Indragon mendengar putusan pidana mati ini bagaimana raut wajahnya atau tekanan seperti apa yang terjadi padanya? Jadi Indragon ini mendengar putusan ini itu sedih ya. Dari raut wajahnya dia sedih ya kan. Kenapa? Yang tahu ceritanya itu kan dia dan Nia. Iya. Ya kan. Nah mungkin dalam hatinya entah apa pula yang berkata-kata kan. Ya tentu yang lebih tahu itu adalah Indra Septiarman. Tapi kita yakin dia itu pasti sedih. Pastilah. Kenapa? Karena faktanya nggak sesuai. Iya. Nah itu. Fakta di persidangan yang mungkin ada kekeliruan. Mungkin secara tidak langsung tadi Abang menyebutnya karena ada tensi atau tekanan dari publik. Iya. Apa langkah selanjutnya yang akan kita ambil Bang? Langkah selanjutnya kita dari tim kuasa hukum kita banding. Ya. Jika judek fakti putusan pengadilan tinggi tetap menetapkan hukuman mati kepada Indragon ini, kita kasasi. Nah, jika putusan kasasi juga menetapkan, kita PK. Nah, dari PK kita minta amnesti Presiden Prabowo. Wah, ini perjalanan panjang juga. Bagaimana nanti kita mengawalnya itu Bang? Gini ya. Untuk mengawal ini ya, yang penting kita harus mengikuti ya, dari banding kasasi ya, sampai PK ya. Mungkin masyarakat menilai ya, apakah layak tidak seorang PH Indragon minta amnesti. Iya, karena ujungnya tadi ada amnesti itu. Iya, kepada Presiden Prabowo. Nah, garasi amnesti abolisi itu adalah hak konstitusional yang diberikan oleh undang-undang kepada terdakwa. Yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 ya, tentang hukum acara pidana kita. Ada hak kepada terdakwa untuk melalui itu. Tidak ada di dalam undang-undang itu dikatakan bahwasanya amnesti itulah hak para koruptor. Tidak ada. Amnesti adalah hak untuk orang-orang beruang. Tidak ada. Nah, tidak ada. Amnesti itu adalah hak seluruh terdakwa kejahatan. Nah, mungkin orang heran. Loh, kok amnesti? Ya, seperti lucu-lucuan mungkin ya. Di mata hukum, Tom Lembong, Hasto, Sambo itu sama derajatnya dengan Indragon. Nah, cuman kekurangannya Indragon ini kan sosok yang miskin, pemuda yang miskin. Nah kita di sini akan membuktikan dengan hadirnya amnesti kita ini ke meja presiden nantinya. Satu-satunya kita yang memohonkan kejahatan pembunuhan, memohonkan amnesti kalau dia ingin bertobat kepada presiden, ya kan? Mungkin kita satu-satunya yang mengajukan. Kita akan membuktikan benar tidak negara kita ini adil gitu. Dan Indra Septiarman ini adalah sebagai studi kelayakan kita untuk menentukan keadilan di negara kita ini. Nah,
Ini jadi barometer nantinya. Jadi barometer. Kalau misalnya presiden tidak menerima amnesti dari Indra Septriaman, Tom Lembong dan Hasto harus masuk lagi. Itu baru adil. Nah, sekarang kita jadi pertanyaan, apakah hukum atau keadilan ini khusus untuk orang yang beruang? Khusus untuk orang-orang politik? Rakyat kecil boleh nggak? Jika masyarakat menentang amnesti ini, berarti masyarakat tidak ingin keadilan. Nah, itu saja. Tapi kuasa hukum akan mengawal ini sampai tahap amnesti nanti, Bang? Kita berjanji ya akan mengawal ini sekuat-kuat tenaga sampai amnesti presiden. Karena itu bukan tidak mungkin dalam waktu pendek. Dalam waktu panjang. Itu dalam waktu panjang. Ya. Dan kita berharap amnesti ini diberikan disetujui oleh presiden nanti. Kenapa? Karena itu adalah hak dari terdakwa kejahatan. Itu undang-undang, hak konstitusional itu. Nah, jadi pesan sedikit gitu, Bang. ya. Untuk mungkin saat ini yang terjadi pada Indragon dengan putusan yang ada baik dan buruk di tengah masyarakat. Ya. Bahwa memang nyawa harus dibayar nyawa. Ya. Bahwa memang karena adanya peran media sosial, dampak dari tindak tanduk ibu dari NKS, itu membuat Indragon agak sedikit mendapatkan tempat juga di hati masyarakat. Untuk penutup ini, Bang, berikan pesan sedikit terkait kasus ini kepada pemirsa Tribuners, Bang. Jadi ada sebuah pesan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Saya berharap supaya tidak terjadi kejahatan-kejahatan di lingkungan masyarakat. Kuatkan peran nenek mama, para pemangku adat, kuatkan peran alim ulama, dan buktikan visi dan misi pemerintah terhadap masyarakat lemah di Padang Pariaman ini. Karena agar tidak terjadi lagi, baik itu penyakit-penyakit masyarakat dan kejahatan atau kriminal di tengah-tengah masyarakat. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bang. Iya, seperti itu Tribuners. Itu tadi beberapa bagian yang disampaikan oleh penasihat hukum Indragon, bagian dari tim penasihat hukum Indragon selama perjalanan persidangan, baik itu dari saksi hingga putusan. Kita bisa menyimak langsung tadi bagaimana putusan tersebut dan upaya yang akan ditempuh oleh penasihat hukum itu sampai meminta amnesti pada presiden nantinya. Untuk kasus Wanda kita bisa bertemu lagi itu, Bang, di persidangan. Insya Allah. Kalau Allah mengizinkan kita pasti ketemu. Berarti ini semangat dari Bang Dafrion akan terus menggebu-gebu untuk berada di Pengadilan Negeri Pariaman mungkin ini. Setelah Indragon mungkin masih ada kasus lain yang akan kita ikuti bersama Bang Dafrion. Sekian dari saya, Rahmat Panji, bersama Bang Dafrion, kuasa hukum Indragon. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang. Main mana tadi itu, Bang? Pas.